Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Cindy Marianida dan rekan saya Singgi Saputra dan Tasya Oktari dalam memenuhi tugas media atau sumber pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Aida Rahmi Nasution. Baiklah, saya Cindy Marionida. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu menggunakan media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat atau angka, dan simbol gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian. Materi yang saya ajarkan adalah tentang rukun Islam. Belajar mengenai rukun Islam merupakan wajib hukumnya bagi umat muslim, tak terkecuali pada anak-anak. Terdapat hadis yang secara khusus menerangkan tentang 5 rukun Islam, yaitu sabda Rasulullah SAW. Islam dibangun di atas 5 perkara persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah. Salat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikut penjelasan rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini wajib hukumnya dilakukan bagi seseorang yang ingin menjadi muslim. Kalimat syahadat dalam bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita bisa menjelaskan bahwa dalam 2 kalimat syahadat tersebut yang patut disembah hanyalah Allah. Tidak ada yang lain dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang menguasai seluruh isi alam semesta. Tak hanya mengerti artinya, tetapi kita perlu mengajarkan anak untuk mengimani dan mengamalkannya. Yang kedua yaitu adalah mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Selain sholat dibagi menjadi 5 waktu. Bisa kita jelaskan secara singkat tentang sholat berdasarkan waktu. Seperti sholat subuh yang ada 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Kita juga sebaiknya mengajarkan cara-cara sholat 5 waktu pada anak dengan mempraktikkannya bersama di rumah. Kenalkan pada bacaan wajib sholat beserta surat-surat pendek yang mudah terlebih dahulu agar si anak bisa mengikuti. Lakukan dengan rutin secara bertahap ya. Yang ketiga yaitu puasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang ketiga, setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan dengan tujuan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari puasa ini kita bisa mengambil hikmah seperti melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain yang kelaparan, sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang yang kurang mampu. Selain itu, berpuasa juga mengajarkan kita umat muslim untuk menahan hawa nafsu, baik nafsu lapar dan nafsu berbuat dosa. Kita bisa mengenalkan dengan mengajarkan puasa di bulan Ramadan, tidak harus mempraktikkan langsung berpuasa selama 1 bulan penuh atau 1 hari penuh, tapi dengan melakukan setengah hari. Yang keempat yaitu menunaikan zakat. Rukun Islam yang keempat yaitu zakat, merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Menunaikan zakat bertujuan untuk memberikan sebagian harta kepada lain dan juga membersihkan harta milik kita. Dalam Islam ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan yang jumlahnya 2,5 kg beras atau diganti dengan uang setara dengan kilogram beras tadi. Yang selanjutnya itu zakat mal yang dikeluarkan atau hasil niaga atau penghasilan, yaitu 25% dari harta yang diperoleh dari penghasilan. Dan juga yang kelima yaitu adalah pergi haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang kelima adalah pergi haji bagi yang mampu. Wajib hukumnya bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk pergi haji ke Mekah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalam rukun Islam ini bisa mengikuti serta anak pada program manasik haji di sekolah. Jadi si anak bisa meragakan ibadah haji sesuai dengan aturan dan rukunnya, mulai dari peragaan wukuf, melontarkan jumroh, tawaf, sa'i, dan tahallul.
Dan itulah penjelasan lengkap mengenai mengajarkan anak rukun Islam pada anak. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar dan mengajar pada masa pandemi ini. Baiklah, media yang saya gunakan ini tujuannya yaitu untuk memperdalam materi dan juga agar anak di dalam kelas ini tidak merasa bosan, di mana anak-anak akan lebih tertarik dengan menggunakan media ini karena anak-anak itu lebih suka dengan berwarna. Jadi saya menggunakan ini untuk anak lebih semangat belajar dan untuk memperdalamkan materi. Alat dan bahan membuat medianya yang pertama yaitu adalah kardus yang sudah dibulatkan, kertas origami, double tip, gunting, spidol, dan penggaris. Nah, di sini saya membuat pola segitiga sesuai dengan bulatan tadi, menyesuaikan bulatan yang seperti jam tadi, dan saya gunting dan saya tempel. Nah, di sini saya menempelkan kertas yang dilipat dua di styrofoam dan saya menulis rukun Islam. Nah, cara mainnya itu kita putar yang seperti jam ini sampai jarumnya berhenti di nomor berapa. Misalnya jarum ini berhenti di nomor 4, maka siswa menyebutkan rukun Islam yang keempat. Dan jika siswa mendapatkan yang bintang, maka siswa menyebutkan rukun Islam dari yang pertama sampai yang kelima. Jika jawaban siswa benar, maka mendapatkan hadiah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Oktaria, NIM 19591235. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan membuat media pembelajaran matematika yaitu jam sudut. Berikut video penjelasannya. Langkah yang pertama yaitu membuat pola lingkaran pada karton. Langkah yang kedua yaitu menempelkan karton ke kardus. Langkah yang ketiga yaitu menyusun 3 pola lingkaran tersebut menjadi satu. Langkah terakhir yaitu menempelkan angka pada jam tersebut. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari jam sudut yang telah saya buat ini. Nah, di dalam jam sudut ini terdapat 4 sudut. Yang pertama yaitu sudut 360 derajat, yang kedua sudut 90 derajat, yang ketiga sudut 180 derajat, dan yang terakhir yaitu sudut 270 derajat. Nah, jika jarum pendeknya ke-12 dan jarum panjangnya ketiga di sini membentuk sudut 90 derajat. Nah, jika jarum panjangnya ke-6 dan jarum pendeknya ke-3, di sini membentuk sudut 90 derajat. Dan jika jarum pendeknya ke-12 dan jarum panjangnya ke-6, di sini membentuk sudut 180 derajat. Jika ada satu putaran penuh dalam jam ini, di sini akan membentuk sudut 360 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa yaitu media pembelajaran jam sudut ini dapat mempermudah kita dalam untuk mengetahui setiap sudut yang ada pada jam. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya melihat jam, tetapi kita juga bisa mengetahui sudut yang dibentuk oleh jam tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jam sudut ini. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singge Saputra, NIM saya 19591218. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya gunakan dan materi yang saya sampaikan. Media yang saya gunakan adalah media serbaneka. Apa itu media serbaneka? Macam-macam media serbaneka merupakan media yang disesuaikan dengan potensi yang ada di suatu daerah atau suatu lingkungan, misalnya di sekitar sekolah atau di lingkungan masyarakat, bahkan di tempat yang lain. Contoh macam-macam media
pembelajaran serba aneka di antaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Rukun iman terdiri dari 6 hal. Iman diyakini dalam hati mengandung artian percaya atas yakin dengan sepenuh hati bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah adanya siang dan malam, adanya makhluk baik yang nyata maupun yang gaib. Sedangkan iman diikrarkan dengan lisan, dilakukan dengan ucapan. Dengan mengucap, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, saya beriman kepada Rasul, saya beriman kepada hari akhir, saya beriman kepada qada dan qadar. Sementara itu, iman diamalkan dengan anggota badan, yakni menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Contohnya yaitu salat 5 waktu, zakat, berpuasa, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa iman berjumlah ada 6. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kepada Rasulullah dia berkata, sebutkan iman itu kepadaku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, iman adalah engkau mengimankan atau engkau meyakinkan diri, yaitu yang pertama, aku beriman kepada Allah SWT, aku iman kepada malaikatnya, 3 iman kepada kitabnya, 4 iman kepada rasulnya, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang 6 iman kepada keputusan yang buruk dan keputusan yang baik itu datang kepadanya. Dirujuk dari hadis yang di atas dapat disimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6, atau yang wajib kita imani itu ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah kita meyakini bahwa Allah itu ada wujudnya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat kita yaitu dalam hati meyakini bahwa malaikat itu ada sebagai makhluk Allah yang gaib. Kemudian sebagai pencatat amal yang baik dan yang buruk yang ada di pundak sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah? Yaitu dengan cara membacanya, yaitu membaca kitab Al-Quran sebagai kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan kitab umat Islam. Yang keempat adalah iman kepada Rasulullah, yaitu Rasul yang membawa ajaran Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasul yang lain. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir, yaitu kita percaya akan adanya hari akhir sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keenam adalah iman kepada keputusan yang buruk dan keputusan yang baik itu datang pada Allah SWT. Media ini saya gunakan supaya peserta didik lebih paham atau lebih tertarik untuk belajar di lingkungan. Karena contoh dari media saya gunakan adalah misalnya papan tulis, papan atau board tuh di antaranya adalah papan tulis, papan ketik, papan listrik, papan paku, dan papan flanel. Sedangkan yang media 3 dimensi adalah modul atau model, make up, dan diorama. Kemudian realita ini adalah jenis yang nyata. Misalnya guru membawa benda yang nyata seperti kucing, kelinci, burung, atau benda-benda yang
bersifat nyata atau hidup. Kemudian sumber belajar masyarakat, yaitu dengan wisata atau berkemah. Ini adalah media-media yang sangat cocok untuk melakukan pembelajaran oleh siswa-siswa anak SD, supaya mereka tidak bosan dan mereka tertarik untuk belajar. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Inilah hasil presentasi atau penyampaian media sumber belajar yang disampaikan oleh kelompok 5, yaitu Cindy Marionida, Tasya Oktaria, dan saya sendiri yaitu Singgi Saputra. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.